Mengatakan itu, Tama menambahkan, Tuan Elnor, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Jika Anda menolak untuk mengalokasikan barang kali ini dan menarik diri dari pelelangan, maka kamu akan dilarang seumur hidup untuk pelelangan di masa depan. Kamu sebaiknya memikirkannya. Bernard langsung ketakutan setelah mendengar ini dan berkata, Pak, kalaupun ingin mengalokasikan barang tidak perlu minta 2 miliar kan? Bisakah itu sedikit lebih sedikit? Tama menatapnya dan berkata dengan dingin, maaf Pak Elnor, tidak ada ruang bagi Anda untuk tawar-menawar di sini. Anda memiliki begitu banyak toko mewah di seluruh dunia. Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah Anda kumpulkan setiap tahun dengan mendistribusikan barang. 100 miliar bisa dikatakan kurang. Sekarang biarkan kamu mengambil 1 miliar, dan kamu tidak bahagia? Kalau begitu, saya pikir Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Simpan uang Anda dan kembali ke tempat asal Anda. Meskipun hati Bernard penuh amarah pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya telah mengakuinya. Dia sendiri adalah nenek moyang industri distribusi. Mengandalkan distribusi trik ini, dia telah menghasilkan puluhan miliar dolar. Oleh karena itu, dia memahami bahwa alasan mengapa pedagang berani meminta konsumen untuk menetapkan barang adalah karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada barang-barang mereka sendiri. Setelah mereka tahu bahwa konsumen bersedia untuk mendapatkan barang dengan biaya berapapun, mereka cukup berani meminta konsumen membuat jatah. Sebuah tas lebih dari 100 juta untuk mencocokkan 200 juta barang. Sebuah jam tangan lebih dari 200 juta untuk mencocokkan 400 juta atau 500 juta barang. Ini akurat untuk menunjukkan dengan tepat psikologi konsumen, jadi bantai mereka dengan kejam. Sekarang, dia memohon pil peremajaan, biarkan dia mencocokkan barang untuk ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima. Lagi pula, ketika Anda keluar untuk bergaul, Anda selalu harus membayar kembali. Memikirkan hal ini, dia harus menganggukkan kepalanya dan setuju, berkata kepada Tama, oke. 2 miliar di atas 2 miliar, Tama mengangguk puas dan berkata dengan acuh tak acuh, nanti, Tuan Devano dari Shangri-La akan memberimu akun publik di sini. Kamu bisa mengatur keuangan untuk membayar uang secara langsung. Oke. Bernard mengangguk dengan muram dan berkata dengan amarah yang dipaksakan, aku akan mengatur pembayaran sesegera mungkin. Tama tersenyum tipis dan berkata, Pak Elnor, di masa depan, lebih baik berbisnis dengan lebih murah hati, dengan harga berapa yang ditetapkan. Jual dengan harga itu, jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan ekstra dengan pemasaran kelaparan dan sistem alokasi. Dalam kata-kata orang bijak, melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral semacam ini merusak kebajikan Yin, yang buruk bagi generasi mendatang. Bernard bertanya dengan marah, bukankah kalian sama? Tama tertawa, bos kami telah mengatakan bahwa uang yang Anda berikan ini, begitu masuk ke rekening Shangri-La, dia tidak akan mengambil sepeser pun dan akan menyumbangkan semuanya untuk program perbaikan gizi bagi siswa wajib belajar di pedesaan. Jadi, tidak seperti Anda. Dia melakukan perbuatan baik dan Anda melakukan perbuatan buruk. Dalam kata-kata orang kuno, dia merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bernard terkejut dan bertanya, apa yang dilakukan program nutrisi ini? Tama berkata dengan ringan, ini adalah program pengentasan kemiskinan yang dibuat hanya untuk semua siswa yang menerima pendidikan wajib, menurut standar 4 yuan per hari, untuk memberikan subsidi makan bagi lebih dari 20 juta siswa sekolah pedesaan di seluruh negeri. Menurut setiap anak-anak di daerah miskin pedesaan, makan siang 4 yuan per hari, 200 juta dapat menyelesaikan makan siang 1.400.000 anak-anak di daerah pedesaan yang miskin selama 1 tahun penuh, yang merupakan jasa besar. Berbicara tentang ini, Tama menambahkan, tapi jasa ini tidak ada hubungannya denganmu, kecuali Anda juga mengambil inisiatif untuk menyumbangkan 2 miliar lagi. Aku juga harus menyumbang? Bernard saat ini ingin mati,
Dia sekarang paling takut setelah Tama memaksanya untuk mencocokkan barang, tetapi juga memaksanya untuk menyumbang. Tama melihat wajahnya panik, mendengus, dan berkata, "Pak Elnor tidak perlu takut jika Anda sendiri tidak mau menyumbang, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang. Bagaimanapun, melon yang dipelintir dengan paksa tidak manis." Bernard akhirnya menghela napas lega. Salah satu hal yang paling dia tidak suka dalam hidupnya adalah memberi sumbangan. Menurut Bernard, uang itu hasil jerih payahnya sendiri. Cara membelanjakannya adalah pilihannya dan tidak bisa disumbangkan saja. Menjanjikan untuk membagikan 2 miliar sudah merupakan kerugian besar, jadi dia tidak mau membayar 1 sen lagi. Tapi 2 miliar ini juga cukup untuk membuat daging tubuhnya sakit untuk waktu yang lama. Melihat Bernard membayar uang untuk mengakui, Tama puas dan berkata kepadanya, "Pak Elnor, masalah pengeluaran barang akan berakhir untuk saat ini, tapi bos kami masih memiliki satu hal lagi untuk diinstruksikan padamu." Bernard berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong katakan." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Daftar distribusi yang baru saja saya tunjukkan, Anda harus merahasiakannya dan tidak memberi tahu siapapun." Bernard berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir tentang ini, saya pasti tidak akan mengungkapkannya ke publik." "Bagus." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Benar, ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu." Bernard buru-buru bertanya, "Apa lagi yang harus saya lakukan?" "Beri saya perintah." Tama dengan santai berkata, "Bos kami sangat tidak menyukai toko Anda di Jakarta. Maksudnya, biarkan kamu mengatur penarikan toko sesegera mungkin dari toko aslinya. Jangan simpan satu orang pun, buka semua, terutama pembagian komisi. Jangan kirim sepeser pun." Bernard sendiri sangat membenci toko ini. Mendengar ini tentu saja tidak ragu untuk setuju. Off the record berkata, "Tolong jangan khawatir, saya akan menutup toko hari ini, dan semua orang di toko keluar." "Bagus." Tama mengangguk puas dan tersenyum, kalau begitu kamu simpan barang antik yang berharga ini, kita pergi dulu." Mengatakan itu, Tama memasukkan ketiga benda itu ke dalam pelukannya, lalu membawa Ervin dan meninggalkan kamar presiden bersama-sama. Begitu keluar dari pintu kamar, Ervin mau tidak mau berkata dengan napas terengah-engah, "Renza. Tuan Renza, kamu benar-benar terlalu kejam. Saya tidak akan berani meminta 200 juta untuk barang rongsokan di jalan antik itu. Tapi kamu baru saja meminta 2 miliar dolar dari orang tua itu, ini pasti hampir ratusan juta kali lipat keuntungannya." Tama tertawa, "Ervin, hari ini kamu tampil bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan meminta Devano untuk menyiapkan 2 miliar uang untukmu nanti." Ketika Ervin mendengar ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Renza, bukan itu yang saya maksud. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan adalah kemampuanmu. Aku tidak punya mata." Tama berkata, "Ini adalah sedikit dari hati saya. Setelah semua, tidak bisa membiarkan Anda membantu untuk apa-apa." Ervin buru-buru menolak, "Tuan Renza, ini hanya segelintir untukku, dan harga pembelian barang-barang itu juga sangat murah. Saya baru saja datang untuk membantu Anda mengadakan pertunjukan. Bagaimana saya bisa meminta uang Anda?" Tama dengan lembut tersenyum, "Ervin, saya memberi Anda mengambilnya, tidak perlu bersikap sopan dengan saya." Ervin berkata seenaknya, "Tuan Renza, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, maka tolong bantu saya menyumbangkannya juga." Tama tidak bisa tidak terkesan dengan Ervin dan tertawa. "Ervin, pikirkan baik-baik, ini bukan 200 juta, ini 2 miliar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.